Ini 20%, 15%. Gue ngajarinnya 80 ya. Ini angkanya, sweet spot nih. Ya, Pareto 80-20. 80%. Biar minimum. Lu kalau mau dengerin omongan gue mau jadi kaya, biar minimum. Karena begitu human capital kita lagi tinggi, kita harus tembak semuanya ke bawah. Biar financial capital kita ketemu ini. Nah, ini rata-rata di Indonesia atau di dunia, itu dia angka 65 ketemu. Ketika titik ini ketemu, ya, lu pensiun. Financial capital lu bisa nggak support seperti yang hidup. Dan lu gak usah pernah kerja lagi, karena human capital lu di umur 74 nih mati nih, degradasi di sini. Tapi sambal mandinya sambal. Udah koin. Ini cepat-cepat naikin ke 80%. Lu masih bisa kerja, lu masih bisa bikin duit. Jadi, kalau misalnya uang lu 10 juta, yang lu investasikan berapa? 8 juta. Oh, tapi kok biaya hidup lu kebanyakan gaya. Cilik kicap. Ya, gue kasih tau lu kebanyakan gaya. Gue masih naik mobil Fiesta. Rekening gue isinya miliaran, bos. Orang kayak anak-anak seumuran gue tuh 18 tahun, 19 tahun. Itu pasti udah aneh-aneh, bos. Ya. Gue bahkan beli Audi aja mobil gue. Itu di saat aset gue udah berlebih. Ya. Bahkan di saat aset gue udah hampir puluhan miliar, gue baru beli Porsche Cayman. Jadi gue gak tiba-tiba langsung beli barang. Mungkin banyak yang kira gue spendingnya banyak. Kenapa? Karena gue udah nyampe di sini, bos. Setelah gue mau spending apa juga, gue udah gak bisa habis gitu. Gue udah bisa pensiun bahkan. Ya, gue gak usah bikin video-video gini ngajarin anak kayak kalian gitu. Gak penting buat gue. Nah, balik lagi. 80% ini capnya. Ya, terserah lu mau dengerin atau enggak. Cuma lu percaya gue, angkanya itu sweet spotnya 80. Apapun yang lu bikin, lu tabung 80%. Oke? Ketika nanti lu degradasi, harusnya lu udah kena titik ini. Ketika lu udah mulai tua, lu harusnya kena titik ini. Nah, financial capital ini kita build dari awal. Sekarang pertanyaan ini kan, gimana cara mempercepat financial capital naik biar ketemu? Benar kan? Karena average-nya di 65, gimana cara kita tarik mundur nih? Ya. Jadi umur 30, enak kan? 30 lu bebas. Cara tarik mundur adalah apa? Dengan permainan ini, ya. Financial capitalnya sekarang. Kita udah belajar human capital. Gimana caranya tambahin human capital? Gampang, kerja lebih keras, pakai otak gitu. Income gedein, ya kalau lu kerja nih. Makanya gue gak pernah saranin. Oh, lu keluar dari pekerjaan lu full time di trading apa gitu. Lu jadi orang miskin, bos. Ya. Lu kerja aja, ya, baik-baik sama bos lu. Lu kalau misalnya next ada, makanya gue gak suka. Kadang-kadang orang ngajarin game ini soal rendahin orang yang kerja. Gak ada salahnya jadi orang yang kerja, ya. Malah kerja itu jadi lu punya bantalan. Lu kerja, ya kan, lu kerja yang benar, lu cari side hustle, lu jualan barang kayak, lu bikin apa kayak di samping, ya. Jangan samain financial capital sebagai human capital. Ini orang banyak yang tolol gitu, ya. Ini dua hal berbeda. Human capital lu pisahin, financial capital lu pisahin. Nah sekarang gimana cara kita grow financial capital? Karena human capital lu cari udah banyak lah. Itu intinya satu, kalau human capital tuh cuma satu, kata-katanya skill nih. Nah, dah. Lu miskin, lu gak punya skill. Ya, lu gak penting berarti. Lu mau naikin level misalnya duit lu, ya lu naikin levelnya. Misalnya di sini ada kamera itu kan. Lu mau naikin level lu, ya naikin skill videografinya. Gitu kan, simple. Hidup itu cuma skill. Literal cuma skill. Ya, makin tinggi skill lu, ya lu makin besar dapat uang. Nah, kalau financial capital ini orang yang banyak buyar, ya kan, disuruh tabung dana darurat dulu, disuruh beli asuransi dan lain-lain, ya. Nanti itu gue bisa buka panjang dan lebar ya tentang itu semua, teman, bukan di video ini. Tapi nanti gue akan sharing. Ada beberapa jebakan yang akan bikin kalian gak akan grow ini, ya. Karena jadi kalau kalian pernah cari-cari, ya, ada di salah satu materi CFA level 3, yaitu ada konsep yang namanya single concentrated asset class position. Artinya apa? Satu posisi yang sangat terkonsentrasi. Jadi kalau lu mau bikin kekayaan, lu boleh diversifikasi. Jadi orang banyak yang salah nih. Mereka diversifikasi masih 10 juta. 5 juta ditaruh di saham, ya kan? 2 juta ditaruh misalnya di Bitcoin, 3 juta ditaruh di reksadana pasar uang. Duitmu 10 juta, bos, apa yang lu mau diversifikasi? Itu hilang semua juga, lu cari besok bisa. Gitu. Lu coba pikir pakai otak deh. Lu apa yang lu mau diversifikasi, uang lu cuma 10 juta, 100 juta. Apa yang lu mau diversifikasi? Itu hilang juga masuk kot juga, gue gak tahu gitu uang 100 juta. Jadi nggak ada yang perlu diversifikasi di uang 100 juta. Kalau uang lu sini 1 triliun, silakan. Nah, lu mau bikin apa, kayak lu bikin restoran, kayak lu bikin tempat biliar, itu suka-suka lu gitu. Cuman kalau misalnya uang lu masih di sini, nggak ada gunanya diversifikasi. Single concentrated asset class position. Nah, aset class kita bahas aja deh. Anggap yang ini expected risk, ini potensi return ya.
Ini resikonya deh, makin besar, ini return makin besar. Makin muda umur lo, ya, makin muda umur lo, rumahnya di mana? Ini cash, bonds, properti, saham kripto, main di mana? Ayo, pikir coba, main di mana? Ini resiko, ekspektasi resiko, potensi return. Gue udah bilang, harga untuk jadi kaya, ya, harga untuk jadi kaya adalah berani mengambil resiko. Jadi, tetap dong. Harga jadi kaya resiko. Masa lu mau kaya tanpa resiko? Ya lu pegang cash aja sini di bank, lu kena inflasi. Cuman apa yang terjadi dengan lu pegang cash kan? Gue udah buktiin di banyak video gue kan. Ya, bahkan gue udah tuntun kalian untuk grow financial capital. Yang gue lakukan tuh gue bantu kalian grow financial capital yang biar cepet naik sini nih. Naik sini. Biar gak gembel-gembel amat hidupnya. Ambilnya di sini, paling pojok. Ya, single concentrated di sini. Semua dari sini, lu tembak sini. Ya, jangan mikir kebanyakan. Gue udah kasih blueprintnya nih, game plan-nya. Lu mau keluar dari kemiskinan lu ngikutin ini, pasti keluar dari kemiskinan. Kalau ada ngajar, oh lu 10 juta, lu taruh sini, ya. Terus lu nanti punya 2 miliar, 400 juta lu pakai untuk cicil buat beli properti kos-kosan, lu pasti jadi gembel aja. Sama kayak semua orang yang bikin itu gembel. Gak ada satu orang kaya pun yang gue lihat, oh gue mau investasi 1000 kos-kosan. Gak ada. Mereka bangun gedung, ya. Mereka bangun gedung kantor kayak gini, disewain lantainya. Gak ada yang mau main kos-kosan orang-orang beneran kaya. Mereka bikinnya SCBD, mereka bikinnya pik 2, keruk laut dari tanah. Itu permainannya. Bukan bikin kos-kosan ya. Tapi itu buat lain cerita ya. Intinya, lu lupain semua ini ya. Mau obligasi, properti. Memang ini resiko paling tinggi, tapi lu masih muda. What's there to lose gitu. Karena bukan seberapa keras kita kadang mendayung. Tapi kapal lu naik apa sih? Kalau lu kapalnya bolong, lu guys. Lu mau dayung pakai sampai tangan, lu juga mau gayung lu sampai lu ember-ember keluar air, lu bakal tenggelam juga gitu. Tapi kalau naik speedboat di sini kan enak. Kenapa gue cepat sini? Gue naik speedboat, bos. Apalagi lu yang karyawan, ya kan? Karyawan gitu. Lu uang lu fluktuatif nih. Uang lu tuh begini. Sorry. Karyawan, uang lu justru stabil, bukan fluktuatif. Kayak begini. Patah cover gua, nggak apa-apa. Ini pendapatan lu kalau karyawan, ya. Kalau lu karyawan, lu harus cari investasi yang justru begini. Jangan lu cari investasi yang begini lagi, bos. Lu karyawan, lu tabungan di sini. Gembel lu pasti seumur hidup. Tapi kalau lu cari yang ujung sini, kestabilannya cari dari gaji. Baru investasi ya lu mainin begini. Karena kenapa? Lu bisa ngambil drawdown ketika dia turun, lu bisa tembak bawah. Karena lu punya. Nah, makanya kalau lu bilang, oh gue bisa jadi full time trader, yes. Ya itu mungkin 1%. Gitu kan. Ya, 1% bisa. Itu tapi 99% yang lain gagal. Kalau lu merasa lu spesial tuh sejago itu, monggo. Tapi kalau full time trader masuknya kemana? Itu masuk tetap ke skill, human capital. Jangan salah. Ya, full time trader itu masuknya di skill, human capital. Lu bikin hedge fund lah sana, terus lu structure di Singapura gitu kan, lu cari LP taruh duit di lu mainin. Itu skill, human capital. Itu bukan financial capital. Financial capital lu apa? Management fee-nya nanti dari hasil fund. Ini sesimpel ini. Jadi lu cari uang sebanyak-banyaknya dari human capital pas lo masih muda. Jangan mikirnya, oh nanti gua akan naik pangkat jadi direktur. Jangan. Sekarang tembakin semua ke aset yang paling tinggi. Kripto. Gak mau belajar kripto, beli Bitcoin aja. Percaya gua. Gitu. Lu beli Bitcoin aja, lu tabung. Ya. Berapapun pendapatan lu dikurang pengeluaran lu 80% wajib lu tabung. Ya. Sesimpel itu. Lu grow terus, HC-nya 80% lu tabung, lu tembakin ke bawah, ya, lu masukin ke kripto. Itu cara lu keluar dari kemiskinan dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Lu save video ini, lu gak usah dengerin yang lain, financial advisor, gak ada yang punya duit. Ya. Gak usah dengerin yang lain, nonton satu video ini, simple ini gue jelasin, bener-bener kayak gue ngejelasin anak SD. Gitu. Tadi sebelumnya sebenarnya gue bikin video yang kayak gini, cuman gue banyak pakai yang lebih ribet gitu. Ya, gue baru ingat, kalian beta aja gak ngerti, jadi gue cari yang paling sederhana. Ya, gue cari gimana caranya gue bisa gambarin paling sederhana untuk kalian. Jadi semoga bermanfaat videonya, semoga kalian bisa keluar dari kemiskinan. Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Ya itu kan problemnya sama orang-orang sekarang tuh gak mau invest duitnya gitu. Tapi anyway, gue taruh duit gue ke sana, ya.
dan awalnya loss ya, secara singkat mungkin baik banget gue udah ceritain ke yang podcast specifically buat trading, dan eventually bounce itu pas ada satu kita namain istilahnya prop firm lah di dunia forex dan sebagainya. Itu ibaratnya secara nggak langsung lu dikasih kredit buat trading, atau bahasa tanda kutip begonya ya, lu dimodalin buat trading. Tapi sebelumnya lu harus ikutin tes dulu gitu buat lulus ya, proprietary trading firm namanya. Kalau lolos itu gue dapat funding 100.000 US dollar ya, dan pas itu marketnya very bullish, yang marketnya itu sangat enak buat di tradingin. Jadi ada market condition tuh, market yang enak buat di tradingin ya, pas semuanya itu lagi secara teknikal itu, secara candlestick lagi enak buat dibaca, dan yang susah gitu, itu tergantung orangnya ya. Nah pas itu gue ngeliat ini semuanya gampang ya, jadi semuanya itu lagi easy mode gitu. Gue printing sana, kebetulan di sekitar itu 2023 akhiran ya, dan di September atau Oktober ya gue mulai dengar tentang Bitcoin. Jadi by the way, fun fact, gue itu udah masuk Bitcoin dari cycle lalu ya, tapi masuk Bitcoin itu dari 60.000 ya, 2021an itu kan peaknya ya. Terus saya karena pas itu FOMO ya, gue udah kayak Bitcoin akan ke 100.000, narasinya pas itu 2021 Bitcoin akan ke 100.000, terus dengan Doge bakal ke $1 apa dan sebagainya lah gitu. Jadi gue FOMO, gue ikutin gitu. Tapi eventually 60.000 turun by 40% portfolio gue, terus gue cut loss di situ. Itu baik cerita ya. Itu lucu lah. Jadi gue dapat ngeflip dari duit 100 jutaan ke 200-300an ya, eventually BB lagi ke 100 gitu. Jadi COVID itu ya cuma ngasih gue pelajaran pemikiran aja, gue nggak ngasih gue cash sama sekali gitu. Tapi eventually 2023 gue mulai dengar lagi tentang crypto and stuff ya, Bitcoin. Gue masuk mulai average up di 22.000, mulai all in di 28.000. Itu ada tesisnya, gue discuss lumayan lama karena pada saat itu gue ada personal target gitu. Jadi pas itu targetnya itu 1 miliar di umur 18. 1 miliar di umur 18. Ya, tapi ternyata benar 1 miliar, tapi in USD. Iya. Ya, jadi salah satu yang micu kenapa gue pengen cari terus ya, kira-kira gue punya personal target dan sebagainya. Jadi ya secara singkat itu sih gitu ya, Bitcoin multiply ke atas ya kan, gue sambil switch portfolionya, sambil di tradingin proprietary trading firmnya gitu kan. Jadi ya kalau lihat overallnya lah, itu broad view-nya cerita hidup 10 tahun ke belakang kayak gitu lah, karir kayak gitu. Tapi kan terlepas dari SD tetap jualan, ada semangat jualan, lo bisa hasilin uang sehingga dia lo punya akses informasi itu, belajar finansial market tadi. Terus sebenarnya ada privilege di keluarga lu yang support, kayak misalnya kakak lu atau orang tua lu yang lu harus belajar ini, ntar apa harus segini, ada gitu nggak sih privilege itu? Oke, sebenarnya kalau ditanya ada atau nggak ada, tapi bukan dalam bentuk uang. Tapi dalam bentuk kayak, jadi dulu gue kenapa invest ke saham, karena diminta kartu. Karena gue dulu di bawah umur 17, jadi gue nggak bisa pegang bank sendiri kan. Jadi gue sama mama gue tuh pakai debit kredit, setiap uang masuk masukin ke rekening mama gue gitu. Jadi klien gue itu transfer ke mama gue gitu. Itu masih ada bukunya sampai sekarang, dan pada saat uangnya udah 3 digit di buku gitu ya, kan udah totalnya sini 3 digit 100 juta berapa gitu, ini disuruh, ini uangnya kebanyakan, ada opportunity cost kalau nggak diputar. Jadi gue putar ke saham, dan kebetulan pas itu ya semuanya nge-crash. Lu beli apapun pasti untung lah, lu sebego apapun pas market crash semuanya turun 20%, recover V-shape ke atas, itu untung gitu. Jadi V-shape kan naik lagi gitu. Berarti dari orang tua juga masih main juga sekarang. Kalau mama iya. Nah itu maksud gua, semua orang kan mikir, oh kenapa 18 tahun segala macam. Maksudnya orang mikir privilege itu cuma bentuk dimodalin orang tua. Menurut gua privilege itu juga ilmu yang orang tua tanamkan ke anaknya. Walaupun uangnya lu yang cari sendiri. Nggak, justru lebih berharga ilmu yang ditanamin daripada uangnya. Saya kayak ada, karena gue punya aja sih teman-teman yang saya dimodalin uang sama bokapnya 5 juta buat beli saham apa, buat coba-coba gitu, ujung-ujungnya loss gitu, karena mereka nggak ngerti apa yang mereka lakuin gitu. Jadi gue rasa sebenarnya lebih penting privilege itu kalau orang tua atau kalau orang terdekat itu sharing pengalaman sih, bukan sharing uang gitu. Karena pengalaman itu nggak bisa dibeli gitu, tapi uang itu bisa cari gitu. Mungkin pengalaman orang yang bisa kita beli pun harganya mahal banget, ya nggak sih? Iya, dan siapa sih yang mau sharing? Ya. Ada nggak story yang dimana lo di fase kayak gue nggak mau lanjutin ini, di fase gue mau sama ini, ada?
maksudnya kalau Iya, misalnya Mak. lu mention tentang trading, itu give up-nya kepikiran give up-nya berkali-kali, tapi gue ada opsi apa? Kan gue nggak ada opsi apa-apa gitu, jadi ya mau nggak mau sih ya. Jadi dalam trading itu ada istilahnya namanya lu kena margin call ya, alias lu trading account tuh jadi nol gitu ya. Jadi lu deposit terus ya lu margin call, artinya lu udah mau hilang duit lu gitu, lu udah mau kena likuidasi kita bilangnya. Itu karena gara lu loss-nya berkali-kali. Itu gue kena margin call 11 kali sebelum balik profitable ya. Itu kan itu cerita yang sangat panjang, itu kalau pengen ceritain kan berjam-jam gitu. Cuma broad view luasnya kayak gitu sih. Gue penasaran sih maksudnya lo udah punya penghasilan seperti ini, tapi dari sisi sekarang Coba aku cile, investasi Mah. aja boleh tahu ya. Oke. Atau lo juga main di real estate? Nah. Oke. Ini cabai anak bang bang. Baik yang ngira sebenernya gue Coba, all in oh. ke crypto dan sebagainya, gue enggak. Apa ya, Bang? Jadi sekarang allocation itu 70% crypto, 30% cash. Cash ini purely cash yang gue bisa cash out gitu. Jadi karena sekarang itu pemikirannya bukan pengen nge-flip duit gue jadi sekian lagi. Game-nya udah beda. Sekarang itu tentang mempertahankan duit yang gue udah punya gitu. Jadi bukan masalah gue pengen 2x duit gue, udah bukan kayak gitu, udah bukan kayak dulu. Jadi game itu yang dimainin beda. 30% cash, 70% crypto. Nah, crypto ini kan ada alokasi full-nya kan. Jadi ada Bitcoin, ada alt, dan sebagainya gitu. Kedepannya mungkin tahun depan bakalan masuk ke stocks, idea stocks mungkin, atau ya stocks tergantung market conditions sih. Cuma buat sekarang kayak gitu. Gue itu YPC ya, penting cuan ya. Jadi lu kalau momentum yang ada di crypto, gue ke crypto. Kalau momentum yang ada di commodities ya gue ke commodities gitu. Jadi dan sebagainya gitu. Ya contohnya gold ini all time high gitu. Dan emas all time high 25% per tahun ini kalau invest. Jadi fun fact, kalau lu invest ke emas awal tahun ini sama lu invest ke Bitcoin, lu lebih cuan invest ke emas. Yes. Ya Bitcoin itu minus 10%, emas itu plus 25%. Apakah gue ada trading gold? Ada gitu kan. Jadi ya kalau lu tanya ya apa ya, gue nggak mendewa-dewakan satu aset sih. Gue keep switching gitu. Yang ada cuan ya gue dalamin. Kan ujung-ujungnya broad kan, financial market yang penting. Dengan lu punya banyak itu, tapi lu nggak coba untuk kayak real bisnis kayak apa, kayak F&B gitu apa sekarang? Ya kedepannya akan sih ya. Cuma kedepannya akan sebenarnya bukan untuk Kalau ya. cash flow ya, tapi belajar gitu. Karena apakah ada benernya bisnis buat cari duit, cuma pasti buat gue pribadi uangnya itu sangat lambat dibandingkan gue puter dari gue pribadi. Jadi pengen bisnis itu buat for fun, buat belajar gitu. Iya. Jadi lu putar dulu yang cepat sekarang. Iya. Kemudian ada kesempatan di depan, mungkin lu mau coba untuk kayak lu mempelajari bisnis apa nih, marketing apa gitu ya. Iya. Gitu. Mungkin dari gue penasaran juga sih. Maksudnya kalau orang-orang luar sana yang nonton, karena gue kalau nongkrong sama teman tuh ada yang bilang kayak gue mah belum mau mulai Bitcoin dan segala macam. Coba lu yakinin gue dan teman-teman gue yang nonton ini, kenapa kita harus coba ke Bitcoin? Let's say kita orang awam yang nol banget gitu. Dan lu datang dari Bitcoin gitu, yakin kita gimana? Nggak, justru lu nggak bisa maksa orang yang emang gak mau invest ke, let's say ke crypto atau Bitcoin. Karena gini, mungkin lu kenal investor yang terkenal lah, ya kan. Semua orang tahun ini loss top 10 ya kan. Orang ini profit sendiri, Warren Buffett, lu tahu ya? Tahu. Warren Buffett kan anti Bitcoin. Kenapa? Karena dia udah punya dia udah punya cukup gitu. Jadi dia udah bukan orang yang butuh sesuatu lagi gitu. Nah sama kayak misal lu udah berkecukupan gitu, lu nawarin uang lo Bitcoin itu susah gitu. Jadi orang tuh emang harus ada purpose-nya, orang tuh emang harus ada urgency-nya gitu, baru ketemu Bitcoin dengan sendiri ya. Kayak ya kalau bicarain kenal Bitcoin, it's a global currency ya, it's a global asset. Ya let's say lu invest ke BC, ya lu invest ke lu pilih mana, lu invest ke BC. Gini, kalau orang luar negeri pengen invest ke BC, cara mereka invest gimana? Harus buka account dulu ya. Jadi Indo repot prosesnya, kayak switch dari orang Indo mau SP500 ya. Misal lu pengen invest ke stocks di India gitu, gimana caranya? Nggak bisa, repot, susah banget. Bitcoin gimana? Global asset gitu, semuanya bisa beli satu. Nah lu beli aset yang bisa dibeli sama certain people aja ya, atau lu pilih aset yang bisa dibeli sama orang global ini gitu kan gitu. Jadi pertama harus ada urgency-nya, ya kedua it's a global asset, ya ketiga ini baik-baik yang kadang-kadang
Bitcoin itu go to point itu gue kurang setuju sih. Orang bilang kayak ada Bitcoin itu go to point the next gold. Ya, kenyataannya correlationnya negatif sama Bitcoin sama gold ya. Jadi buat sekarang itu masih kategorinya resistance, masih sama kayak US stocks per detik ini ya. Tapi apakah kalau 1 tahun lagi, 2 tahun, 3 tahun lagi ini bakal jadi go to point itu kita nggak tahu gitu. Tapi kalau lu tanya kenapa harus invest Bitcoin ya tadi reason gitu. Karena ada juga beberapa negara yang udah serius sama Bitcoin kayak kalau nggak salah ada El Salvador ya gue baca ya. Ya itu kan negara yang mengadopsi Bitcoin. Terus saya basically Trump kan lately kan baru aja nge-stamp kan strategic Bitcoin reserve itu sebenarnya cukup Ini ada Bitcoin dari si Tandi ganti gitu. tutup. Tapi itu kan basically ngecap kalau Bitcoin itu nggak scam gitu. Jadi Iya. gue rasa Tangan tadi daripada kita lu burit-burit, nanti daripada orang gue jelasin makan. panjang lebar nge-convince orang ini bukan scam, gue lihat aja ini negara udah bilang ini bukan scam. Ini BlackRock Bener. aset management paling besar udah invest ke Bitcoin, udah bikin ini ETF-nya gitu. Sailor udah bikinin ya udah ngutang-ngutang kayak orang gila buat beli Bitcoin dan sebagainya. Ya gua nggak tahu ya kalau orang masih udah scam atau sebagainya, tapi menurut gua start small ya, allocation kecil dulu aja. Jadi kayak jangan, gak usah lah all in gitu, jangan gitu. Ya, ya. Gak usah. Ya, ntar stres sendiri malah kalau kecewa ya. Tapi dari sisi seorang Suli ini yang gue kalau gue di usia gue masih santai banget. Terus sekarang semakin banyak uang, of course stres lu bakal naik ya. Nah pertanyaannya lu pernah nggak sih di tahap ya tiba-tiba anxiety atau gue beban nih atau gue takut gue bisa lu macam ada di tahap itu nggak sih? Oh, pasti maksudnya kayak kalau tanya setiap minggu pasti kepikiran kayak karena gini. Lo tau quote ya Spider-Man yang with great power comes with great responsibility. Yes. Itu sama sih, kayak lu pengen pegang banyak uang tapi lu nggak pengen kena masalahnya, nggak bisa gitu. Lu pengen punya miliaran di umur yang muda tapi nggak kena banyak masalahnya, nggak mungkin bisa. Jadi selalu ada, kita bilangnya yin and yang ya, selalu ada hitam sama putih. Lu pengen dapat, there's no light without dark ya. Lu pengen dapat sesuatu yang positif, harus selalu di dunia itu adil ya, harus selalu ada timbangannya gitu. Jadi kalau tanya apakah ada, cuma apakah gue acknowledge kayak apakah gue komplain itu ada enggak gitu, karena itu bagian dari resikonya, itu bagiannya gitu, bagian dari hidup aja gitu. Tapi dari sisi pertemanan lu yang melihat gua nih terlalu maju nih ada sisi toksiknya nggak sih? Ini Toxic itu gimana? Ini dari POV gua yang pernah di tahap kayak mungkin 18 tahun, 20 tahun, ntar ada 1-2 orang yang maju, biasanya ada temen yang kayak pakai POV crime mentality, ngapain lu terlalu maju lah, sombong, udah sukses segala macam, pernah nggak di tahap? I mean kalau mau dipikirin pasti pernah ya, cuma gua nggak gitu, gua bukan tipe yang dengerin apa kata teman sih. Tapi lu punya teman circle pertemanan dekat gitu yang ngomong kayak gitu enggak? Gua yang selalu jauhin. Yang maksud gua circle pertemanan yang tidak bergantung pada satu topik ya, trading uang, investasi segala macam. Selalu gua keep circle gua dipisah sih ya. Ada yang khusus buat gua bahas kerjaan, ada yang khusus buat have fun gitu. Jadi sengaja emang gua bisa gitu. Tapi gue gak pengen combine ya. Yang have fun lu gak ajak ke sini? Iya, gak akan gue tarik buat ayo kerja sama gue gitu, gak akan gitu. Tapi lu sentil juga, lu bisa hasilin uang. Karena sebenarnya bisa dong gitu. Kalau gue coba gabung ini semua gak bisa, gue ya makin berantakan gitu. Karena ada kadangnya gue butuh kerja, ada kadangnya gue butuh have fun gitu. Kalau teman have fun gue kasih kerja, ini jadi teman kerja. Bisa kayak gitu. Itu keputusan yang wise banget. Lu gak bisa kotak-kotakan pertemanan terus lu bisa begini. Ntar bisa jadi teman itu gue rusak karena lu terlalu serius sama si teman sampai lu kasih. Dan gak semuanya tuh punya ambisi atau punya pemikiran kayak gue gitu. Bukan berarti gue superior, paham gue ngatain kayak gitu. Gak semuanya pengen punya hidup yang kayak gini gitu, nggak semuanya itu pengen nge-rush dapat duit baik di umur yang muda, nggak semuanya kayak gitu, dengan nggak semua siap dengan risknya gitu. Terus kalau di dunia kreatif kayak kita ya, salah satu permasalahan mental teman-teman yang sering curhat ke gue tuh, gue nggak pede kalau gue harus jual kelas, gue nggak mau terlalu obses itu jualan. Kalau dari POV lo yang masih gue udah bisa aja lu kalau di teks sekarang bisa jatuh mental kan, tapi itu tetap kayak pede aja lagi, terus banyak penghasilan lu gue rasa dari teman-teman yang mau belajar sama lu. Itu gimana lu perasaan kayak apa I mean gini, salah satu concernnya itu yang gue rasa perlu dipahami ya, there is nothing gak ada yang salah ya, there is nothing wrong selama itu profitable, selama itu membantu orang gitu. Kayak
kenapa seakan-akan jualan kelas itu salah gitu. Ada kok yang mungkin ada ya gara-gara satu pihak atau dua pihak yang ngerusak image-nya gitu dan sebagainya, ini jadi berantakan semua. Tapi kalau gue bisa, by the way, kalau gue bisa bentuk community yang sehat, terusnya gue bisa masuk ke dalam situ dengan baik, saya lu jadi makin lu grow di sana dengan orang-orangnya. Apakah itu salah gitu kan? Apakah salah kalau gue jual sesuatu ke lu yang bisa beneficial ke lu? Kan enggak gitu. Jadi gue rasa itu sih ya. Terusnya gini, self esteem itu ya kan, itu berarti kan kayak kenapa gue nggak berani dan sebagainya. Gini ya, gue nggak gitu ini sih, gue nggak itu pikirin karena kenapa gue nggak berani gitu. Karena ada kontes beberapa teman-teman yang cerita kita nggak berani karena mereka sering di-attack di komunitas, gue jual ya so gitu. Tapi kayak gini, itu kan berarti kita terlalu dengerin kata orang gitu. Kayak penting sih ya. Emang lo inget, misal makanya yang pernah hit comment siapa, emang lo inget namanya siapa? Lo inget mukanya siapa? Gue gak inget. Gue udah sering banget diserang sama orang gitu. Gue gak inget namanya gitu. Namanya aja gak inget gitu. Argumennya mungkin inget, tapi namanya siapa? Gak peduli gitu. Jadi ya gitu sih ya. Jadi menurut gue keep going aja sih ya, karena yang ribut-ribut rusuh-rusuh ini pasti selalu dibawa. Mungkin kalau teman-teman di sini yang penasaran ya gimana caranya siswa ini berangkat dari bawah banget, menurut gue sih lu sederhana, lu fokus pada kerja, hasilin uang sebanyak mungkin, terus lempar ke anak camp. Nah, kalau orang-orang yang uangnya itu pure dari orang tuanya atau pure dari emang tabungannya, undiinnya, terus kalau langsung masuk ke dunia pasar itu dulu bakal dapat feeling yang berbeda, atau tuh mereka bakal kayak kalau gagal dikit langsung kecewa. Start small sih ya, jadi jangan terlalu jangan di all in lah.